Jadi Bapak dan Ibu, tiga hal poin penting itu saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufafa, ayahnya Fufafa, ya, bapaknya Fufafa itu dulu. Yang kedua, makzulkan Fufafa. Yang ketiga, udahlah IKN itu nanti jadikan kayak Disneyland saja, ya. Gitu. Jadi kalau mau wisata. Kalau itu diteruskan, saya khawatir Prof Antoni, keuangan kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua ini di awal pekan, ya. Ini hari Senin tanggal 28 Oktober. Skandal Fufu Fafa ini tampaknya akan terus menghantui Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kendati dia sudah dilantik secara resmi menjadi Wakil Presiden, kendati dia terus-menerus melakukan pencitraan dengan melakukan belusukan, gitu ya, meninjau berbagai proyek, tapi tampaknya ini tidak bisa menghapus citranya bahwa Fufu Fafa ini persoalan yang sangat serius, ya. Bahkan kemarin itu saya amati ada trending topik yang ini trending topiknya ini Fufu Fafa ODGJ. Saya nggak paham apa maksudnya, tapi seperti itulah netizen mengekspresikan kemarahan dan kebenciannya kepada Fufu Fafa. Dan ini bukan hanya ODGJ, ya, banyak sekali kreativitas dari para netizen ini untuk terus mengangkat skandal Fufu Fafa ke permukaan, karena ini targetnya kan memang semula mereka ingin agar Gibran Rakabuming itu jangan sampai dilantik sebagai wakil presiden, mengingat adanya skandal Fufu Fafa itu. Dan ternyata setelah sekarang mereka gagal menghalangi Gibran menjadi wakil presiden, mereka masih terus bergerak, gitu ya, para netizen ini. Salah satunya yang paling aktif menyuarakannya adalah pakar telematika Roy Suryo. Ini kan dari Roy Suryo inilah muncul pernyataan bahwa 99,9% Fufu Fafa itu adalah Gibran Rakabuming. Ketika hadir dalam diskusi atau dialog nasional yang digelar oleh Forum Tanah Air, ini forum diaspora dari 5 benua yang berlangsung kemarin di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Ingat ya Anda? Ini dulu mereka beberapa waktu yang lalu dibubarkan oleh preman. Roy Suryo itu menyerukan dilakukan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming. Ya, kita tidak bisa membantah realitasnya seperti itu sekarang ini, ya. Publik jadi terbelah dan ini akan jadi beban buat pemerintahan Prabowo dengan adanya Gibran di kabinetnya. Padahal Pak Prabowo ini kalau lihat tekadnya ini luar biasa, ya. Komitmennya dia untuk mensejahterakan rakyat itu juga sangat terlihat dari berbagai narasi pidatonya. Tapi dengan adanya Gibran Rakabuming sebagai wakilnya, ya ini memang agak berat, ya, untuk mengharapkan dapat dukungan yang solid dari masyarakat. Soal Fufu Fafa ini memang sangat mengganggu, ya, dan ini akhirnya orang seperti Profesor Jimli Asidiki, ahli hukum tata negara yang sempat membela Gibran, sempat membela Fufu Fafa dan minta agar kasus ini dilupakan. Beberapa waktu yang lalu dia membuat status yang menyatakan bahwa efek Fufu Fafa ini ternyata sangat luar biasa. Tanpa dinyana, rupanya kebencian dan kemarahan terus meluas. Mudah-mudahan akan ada ujungnya. Ini status dari Profesor Jimli Asidiki itu pada bulan September. Nah, ini sekarang bulan Oktober saja sudah akan berakhir, tapi seruan-seruan pemakzulan maupun trending-trending topik seperti di Twitter soal Fufu Fafa itu ODGJ itu masih terus menggema. Saya tidak tahu apa maksudnya dengan ODGJ itu. ODGJ ini secara normal adalah orang dengan gangguan jiwa, gitu ya. Tapi kalau Bung Rocky Gerung, ini partner saya, melesetkannya bahwa ODGJ ini orang dengan gangguan jabatan. Mana yang sesungguhnya dimaksud oleh para netizen ini? Karena kan
sekarang ini Gibran adalah salah satu pejabat, bahkan orang nomor 2 di Republik ini. Nah, kenapa Roy Suryo itu masih terus kencang menyerukan agar dilakukan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming? Saya ajak Anda untuk menyimak pernyataan dari Roy Suryo dalam acara yang kemarin di Forum Tanah Air yang saya pandu. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya, Mas Hersu. Mohon maaf karena memang tadi pagi saya ada acara jadi terlambat. Kata yang pertama yang harus dilakukan adalah kita buka-bukaan. Ya. Jadi, nah buka-bukaan jadi saya buka baju dulu supaya kita menunjukkan buka-bukaan. Nah, ini baru buka-bukaan. Ya. Fufu Fafa. Fufu Fafa, Pak. Nah, jadi tadi sudah banyak yang menyebut soal Pak Jokowi. Ya, itu betul. Ya, tapi saya akan menegaskan dua hal yang lain yang penting, yang juga sama pentingnya maksud saya supaya kita strategis. Yang pertama adalah memang Fufu Fafa ini. Ya, itu clear banget. Jadi memang harus, saya setuju lagunya Mas Refli Harun tadi. Ya, memang harus dimakzulkan. Jadi harus dimakzulkan. Nyanyi lagi, Mas. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa maksulin saja. Nah, gitu. Iya. Dan sebenarnya yang bersangkutan kroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan. Jadi kita nggak boleh mundur, kita harus maju. Ketakutannya apa? Kita beri hormat kepada Dr. Tifa ini, ya, sahabat saya yang kita tektok terus. Kita berdua dari dulu ngantemin soal ijazahnya si Fufu Fafa ini, ya, ijazah bapaknya juga. Tapi kenapa? Dan dia sudah takut sebenarnya. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, dia sebenarnya sudah ngakuin bahwa ijazah dia tidak benar. Maka di foto resmi yang ada, tolong perhatikan, dia hanya berani nulis Gibran Rakabuming. Tidak ada gelarnya sama sekali. Padahal sebelumnya dia masih tulis Gibran Rakabuming BSC. Tapi mungkin waktu konsultasi dan lain, padahal di fotonya Pak Prabowo masih lengkap gelarnya, Jenderal Purnawirawan TNI Haji Prabowo Subianto. BSC itu apa singkatannya? Bak jelas sekolahnya. Iya, bak jelas sekolahnya itu. Ya, karena BSC. Karena apa? Karena dia kan ngakunya dulu 2 tahun SMA. Jadi ini penting nih bahan. 2 tahun sekolah di Santo Thomas di Solo, SMA. Santo Yosef di Solo. Kemudian 2 tahun ayahnya kan masih wali kota, masih powerful. Kenapa nggak diselesaikan? Dia langsung pindah ke Singapura. Dan dia meneruskan sekolah di Singapura itu 3 tahun. Jadi kalau total sekolahnya berapa tahun tuh SMA-nya? Itu harusnya kita curigai. Itu sudah salah satu syarat bahwa dia belum tentu, saya bilang, belum tentu lulus SMA. Tapi kemudian dia tiba-tiba masuk ke university yang cukup hebat, namanya University of Bradford. Ternyata MIDS di Singapura itu sudah tidak lagi kerjasama dengan Bradford. Oke. Kemudian dia seolah-olah lari ke Australia, ke UTS, University Technology of Sydney. Setahun dia di sana. Dan konon itu ada di websitenya Pemkot Surakarta loh, S2 di UTS. Padahal dia setahun di sana itu cuma matrikulasi. Matrikulasi harusnya beberapa bulan, itu setahun. Jadi nggak lulus juga. Jadi ini kalau ada pemakzulan, Bang Refli dan kawan-kawan semua, ini clear soal pendidikan itu sebenarnya clear. Dia menyatakan tidak benar pada sebenarnya. Dan dia sekarang mulai takut itu, ngakuin itu. Kalau dia berani, dia tulis insinyur dan dokter Andes tadi Pak Taufik, ya. Tapi kan dia kan nggak berani. Jadi ini sebenarnya poin bagi kita. Jangan khawatir, maju terus. Sebenarnya sudah ada ini poin. Yang kedua soal Fufu Fafa ini, clear banget ini sebenarnya. Dan terakhir kan teman-teman juga sudah dengar kan, bahkan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, itu menurut konfirmasi bocor Alus Tempo, itu sudah meyakinkan bahwa memang itu benar. Saya juga lagi janjian nih
sama Pak Hinsa Siburian untuk ketemu, tapi ya agak mundur-mundur beliau gitu loh. Tapi nggak apa-apa, saya hormati karena saya ingin ketemu dan kita bicarakan hal ini. Dan adiknya pun mengakui. Jadi sebenarnya kita, Pak Said Didu, nggak pernah gentar. Cuman cara kita kalau semuanya langsung kita serang berat, Pak. Satu demi satu dulu diprotolin dulu. Ya, yang diprotolin Fufafa dulu. Ini harus. Karena ini adalah benar-benar tadi kata Pak Taufik itu ya, kalau suami istri tadi ya. Nah, ini bahaya. Ini bahaya bagi Prabowo. Ya, itu harus kemudian dimakzulkan terlebih dahulu. Dan kalau semalam saya ketemu dengan Prof MK siapa? Ketua MK? Bukan. MKK. Pak Prof Jimli. Nah, semalam saya ngobrol dengan Prof Jimli. Profesor Fufafa. Dalam sebuah resepsi. Beliau ngakuin, "Mas, saya awalnya nggak percaya. Tapi setelah Anda bilang, saya percaya." Itu kata-kata Prof Jimli. Ya, sekarang baru ngakuin betul Prof Jimli. Tapi saya bilang, gara-gara Bapak ini dia jadi wakil presiden terpilih. Senyum beliau, ya gitu. Tapi artinya saya hormati pengakuan Prof Jimli, ya. Tapi artinya apa? Artinya ini memang ada poin. Dan poinnya bukan dia yang 10 tahun yang lalu itu yang kemudian dipermasalahkan, enggak. Tapi kelakuan dia dan oknumnya dia yang mengubah data, menghapus data itu, itulah kejahatan yang barusan dilakukan. Setelah dia terpilih menjadi wapres terpilih, dia menghapus 2.100 postingan itu kejahatan. Kejahatan yang kedua, dia hapus juga nama dia. Kalau kita bayar GoPay dan lain sebagainya kemarin itu OVO, dia ganti menjadi Selamat, Selumun Selamat, ya. Tapi nggak selamat nantinya ya, gitu. Karena itu kejahatan lagi. Dia memalsukan data. Itu pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Clear. Jadi itu bahan-bahan untuk pemakzulan. Yang kedua, selain tadi, jadi kalau hitungan dengan Jokowi itu yang ketiga. Yang kedua, ini mohon dukungan. Yang satu bisa meruntuhkan negara kita, membuat kita bangkrut adalah IKN. Ibu kota negara. Saya kasih poin saja buat teman-teman nanti akan melakukan dan kita akan melakukan nanti Bang Marwan. IKN itu secara hukum tidak sah sebenarnya. Kecil sederhana banget. Pada saat ketok palu IKN, tahu nggak Bapak dan Ibu, anggota DPR yang menyetujui yang hadir secara fisik berapa orang? Hanya 77 anggota DPR yang hadir. Dari 575, hanya 13%. Yang lain katanya hadir secara online, Pak. Kita harus minta terhadap Komisi Informasi Pusat absen dari anggota DPR itu secara online. Kalau memang online bener, ada nggak foto anggota dewannya? Kalau itu hanya online on saja, berarti yang hidupin hanya asprinya atau TA-nya, itu tidak sah. Ya. Anggota yang hadir itu harus hadir secara fisik atau dia tampak wajahnya ketika ada. Dan yang saya tahu pada saat tanggal 18 Januari waktu itu pengesahan itu, yang lain on itu hanya on saja, hanya nampak profil picture-nya saja. Kalau hanya nampak profil picture-nya saja, berarti Undang-Undang IKN itu hanya disahkan oleh 13% anggota DPR. Dari situ sebenarnya sudah sah itu untuk kemudian kita gugat. Jadi Bapak dan Ibu, 3 hal poin penting itu saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, setuju untuk terus adili. Kalau ini adik Fufafa, ayahnya Fufafa, ya. Bapaknya Fufafa itu dulu. Yang kedua, makzulkan Fufafa. Yang ketiga, udahlah IKN itu nanti jadikan kayak Disneyland saja, ya. Gitu. Jadi kalau mau wisata. Kalau itu diteruskan, saya khawatir Prof Antoni, keuangan kita bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Saya tidak percaya hanya habis 478 triliun. Enggak. Akan lebih 478 triliun itu satu ASN pindah ke sana. Belum anaknya, belum istrinya, belum keluarganya. Itu akan bisa 10 kalinya. Dan itu Indonesia akan runtuh. Dan kita nggak sayang siapa presiden, tapi kita sayang Republik Indonesia.
Selamatkan Indonesia dengan jalankan 3 langkah itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maksulkan Pak. Beri aplaus untuk Mas Roy Suryo. Saya sampai Mas Roy Suryo tadi nunjuk-nunjuk di saya nggak sadar kalau ada foto itu ya. Kalau saya tahu sejak tadi pagi, saya mungkin ilfil jadinya ini. Mudah-mudahan aja nih makan siang kita tidak terganggu. Gara-gara Mas Roy Suryo menunjukkan foto, saya betul-betul nggak sadar soal itu. Oke. Kita diawasi. Iya. Nggak, saya betul-betul nggak sadar gitu. Kalau sadar mungkin saya udah pulang dari tadi pagi.